Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan video hari ini kita akan membahas mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Nah, seperti yang kita tahu, besaran fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran fisika ini terbagi atas dua, ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, serta alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk mengukur besaran fisika tersebut, seperti neraca, stopwatch, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain-lain sebagainya. Besaran akan kita bahas pada video hari ini. Yang pertama itu adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, apa saja sih yang masuk kepada besaran pokok? Yang pertama itu adalah panjang, dengan lambang besaran pokoknya adalah L. Lalu yang kedua adalah massa, dengan lambang besaran pokoknya adalah M kecil. Lalu nama besaran pokok yang ketiga adalah waktu, dengan lambang besaran pokoknya adalah T. Selanjutnya, nama besaran pokoknya adalah suhu, dengan lambang besaran pokoknya adalah T besar. Lalu besaran pokok kuat arus listrik, dengan lambang besaran pokoknya adalah I kecil. Lalu jumlah zat, dengan lambang besaran pokoknya adalah N, serta yang terakhir besaran pokoknya yang namanya intensitas atau lambang besaran pokoknya adalah L, dengan dimensi seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, kita juga akan membahas besaran turunan. Apa saja sih yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, apa saja contohnya? Seperti luas, volume, berat, dan lain sebagainya, karena terdiri dari beberapa besaran pokok. Nah, besaran turunan ini itu adalah hasil perkalian atau pembagian dari besaran pokok itu sendiri. Nah, misalnya seperti luas. Luas bisa kita jabarkan menjadi panjang dikali lebar atau P dikali L, di mana panjang adalah besaran pokok dan lebar adalah juga besaran pokok. Demikian juga misalnya dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran turunan. Besaran turunan yaitu turunan dari besaran pokok yang seperti kita tahu, kecepatan itu berasal dari rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Seperti yang kita tahu, jarak itu adalah besaran pokok dan waktu itu juga adalah besaran pokok. Nah, di sini aku punya mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketiga alat ukur ini sebenarnya sama-sama untuk mengukur besaran panjang, tapi yang bikin beda itu adalah ketelitiannya. Di mana semakin kecil ketelitiannya, maka presisi pengukurannya semakin bagus. Nah, kita buktikan dengan mengukur tebal handphone ini. Pertama-tama kita coba menggunakan mistar dengan skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm dengan cara mengukurnya sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 0,8 cm. Terus kita coba ukur pakai jangka sorong. Dengan jangka sorong ini mempunyai dua skala ketelitian, di mana ada yang namanya skala utama dengan ketelitiannya 1 mm atau 0,1 cm dan skala Ninius yang ada di bawahnya dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm yang menjadi skala terkecil jangka sorong ini. Nah, kalau pakai jangka sorong yang harus kita perhatikan itu adalah kedua skalanya pas lagi kita menentukan panjang suatu benda. Dimana yang perlu kita perhatikan pada skala utama adalah mana yang berhimpit dengan angka 0. Kita anggap skala Ninius yang berhimpit sama dengan skala garis utama yang benar-benar sejajar. Nah, garis itu nanti yang bakal menjadi skala terkecil dari jangka sorong, lalu nanti ditambahkan dengan hasil pengukurannya. Jadi bisa kita lihat skala yang berhimpit
adalah skala yang kelima. Berarti bisa kita lihat pengukurannya adalah 0,8 cm ditambah 5 dikali 0,01 cm, yaitu menghasilkan 0,85 cm. Kelihatan kan bedanya antara mistar dan jangka sorong? Sekarang kita akan coba bandingin dengan hasil pengukuran mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini sama memiliki skala utama dan skala Nonius, di mana pada mikrometer sekrup ini skala terkecilnya adalah 0,5 mm dengan skala Nonius yang ada di selubung luar, skala terkecilnya adalah 0,1 mm, paling kecil di antara dua alat ukur tadi. Nah, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah garis skala utama yang paling dekat dengan selubung luar. Terus perhatikan garis mendatar di skala Nonius yang berhimpit sama dengan garis mendatar yang ada di jangka sorong. Nah, bisa kita lihat skala utama yang paling dekat dengan selubung luar adalah 8,5 mm dan garis mendatar skala Noniusnya yang berhimpit itu adalah pada angka 34. Nah, jadi jika kita ukur, maka terdapat pengukuran handphone tadi adalah 8,5 mm, yaitu skala utamanya ditambah skala Noniusnya yang pada skala 34 dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm, sehingga menghasilkan 8,84 mm atau 0,884 cm. Buktikan bahwa semakin kecil ketelitiannya, maka alat ukur yang kita pakai itu presisinya adalah semakin sempurna. Nah, jadi hasil pengukuran itu semakin kecil ketelitiannya, maka hasilnya pun akan semakin mendekati sempurna. Nah, jadi ada juga kita kenal yang namanya istilah ketidakpastian, atau kita juga menyebutnya dengan delta X, atau ketidakpastian yang biasanya dipakai itu adalah ketidakpastian mutlak setengah dari skala terkecil dari alat ukur tersebut. Jadi setengah dari 0,1 cm itu adalah 0,05 cm. Ketidakpastian mutlak untuk jangka sorong adalah 0,05 cm dan untuk mikrometer sekrup adalah 0,05 cm. Makin kecil ketidakpastian mutlaknya, maka makin akuratlah pengukurannya.